Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kursia and I'm as a moderator and the first speaker, and the second speaker is Melinda Anandita and the last speaker is me too, and we are from Group SIG. Oke, langsung saja ke materi tentang Cultural Challenge Earthwood. Jadi di bab ini kita akan membahas beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh setiap individu ketika berinteraksi dengan orang lain, baik itu orang asing, baik dari latar belakang budayanya yang berbeda, di tempat kerjanya juga di lingkungan sekitar. Oke, poin yang pertama itu tentang how to deal with different cultural backgrounds in the workplace, atau bagaimana menghadapi berbagai latar belakang budaya di tempat kerja, dan bagaimana menangani pertemuan antar budaya yang berbeda secara efektif. Jadi kita perlu mengenali kesulitan-kesulitan yang dapat muncul ketika terjadi kesalahpahaman antar budaya. Di sini tantangan budaya di tempat kerja muncul pastinya dari perbedaan budaya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama tantangan emosional dan sikap, yang kedua tantangan kognitif, dan yang ketiga tantangan praktis. Yang pertama tantangan emosional dan sikap, di mana tantangan ini merupakan setiap orang pasti mempunyai rasa kecemasan dan stres. Jadi rasa tersebut membuat orang berperilaku dengan tidak dapat mempengaruhi pikiran mereka. Dan poin yang kedua yaitu tantangan kognitif, di mana tantangan ini terjadi ketika kita berhadapan langsung dengan asumsi atau pendapat kita yang salah tentang bagaimana suatu itu berjalan, beroperasi dalam konteks tertentu. Bahkan ketika kita menyadari bahwa kita perlu mengembangkan pengetahuan yang sesuai tentang bagaimana hal-hal bisa benar-benar berfungsi. Dan poin yang terakhir yaitu tantangan praktis. Maksudnya di sini yaitu terjadi ketika kita menyadari bahwa kita tidak memiliki keterampilan yang sesuai untuk menangani apapun yang terjadi secara efektif di suatu situasi tertentu, atau untuk menangani kesalahpahaman antar budaya dari masing-masing lingkungan. Oke, sekian penjelasan dari saya, and the next topic will be explained by the second speaker is Melinda Anandita, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melinda Nandita. I'm the second speaker. Here I will continue the discussion of the previous material, which is about the emotional and attitudinal challenge. Emotional and attitudinal challenge, sejumlah tantangan emosional dan sikap yang umum dikaitkan dengan pertemuan lintas budaya di kerja. Meskipun paling sering dikaitkan dengan penugasan kerja di luar negeri, unsur-unsur dari setiap fenomena bisa terjadi selama segala bentuk kontak lintas budaya. Anxiety and intense emotion, fear or anger, kecemasan dan emosi intens, biasa disebut ketakutan atau kemarahan. Kecemasan sedang dapat memotivasi orang untuk belajar dan bekerja lebih baik. A sense of loneliness and isolation, rasa kesepian, menjadi baik untuk keluarga, suku, atau kelompok yang besar, persyaratan mendasar dari kehidupan orang yang terburu-buru. A sense of opportuneness and lack of adjustment, rasa kekurangan atau kurangnya penyesuaian. Rasa tersebut dalam budaya asing kita dapat mengalami perasaan sebagai orang luar atau tidak memiliki hak untuk seorang yang berada di dalam negeri. Seperti itu. Selanjutnya, a sense of lack of control. In unfamiliar environment with individuals whom we may not respect or not understand, can bring around about feelings of love, of loss, of
control, even or helplessness. Rasa kurangnya kendali. Realitas dari banyaknya kontak lintas budaya adalah bahwa banyak dari ekspektasi tentang seberapa banyak yang dapat kita capai adalah sepenuhnya tidak akurat. Fungsi di lingkungan asing dengan individu yang mungkin tidak kita hormati atau bahkan pahami bisa membawa perasaan kehilangan kendali, bahkan ketidakberdayaan. Hal ini dengan fakta yang salah, tidak pantas, atau ekspektasi yang tidak terkonfirmasi seringkali menjadi lebih penting jika dilihat secara subjektif. Feeling that one has been singled or out for attention during periods of anxiety and uncertainty. Time can be spent brooding over feelings unchecked. This can lead to the development of paranoia. Nah, perasaan yang sudah diperhatikan selama periode kecemasan dan ketidakpastian, waktu dapat dihabiskan untuk memikirkan perasaan. Jika tidak terkendali, hal seperti itu dapat menyebabkan perkembangan paranoia ringan. Paranoia kemungkinan akan menambah konsekuensi emosional lainnya yang dijelaskan dan membuatnya lebih sulit untuk menangani pertemuan lintas budaya. Cognitive challenge. Cross-cultural interaction can present considerable cognitive challenge. Nah, tantangan kognitif. Interaksi lintas budaya dapat menghadirkan tantangan kognitif yang cukup besar. Langkah-langkah untuk mengembangkan pemahaman budaya yang sesuai merupakan bagian penting dari pengelolaan perbedaan budaya di tempat kerja. Nah, tentu saja bahkan dengan pengetahuan yang benar pada tingkat intelektual, kita mungkin tidak sepenuhnya menghindari tantangan emosional yang terkait dengan kesalahpahaman budaya. Recognizing that others do not share one's own ways of thinking or preferences and that our previous knowledge may be inadequate. Mengakui bahwa orang lain tidak berpikir atau cara sendiri mempersiapkan dan bahwa pengetahuan sebelumnya mungkin tidak memadai. Kebanyakan situasi dalam hidup memiliki elemen ambiguitas dan ketidakpastian. Untuk mengatasi keraguan, kita sering mengisi celah informasi dalam setiap pertemuan dan kerangka acuan kita sendiri. Kita melihat apa yang diharapkan atau yang diinginkan, melihat dalam situasi yang ambigu tanpa benar-benar melihatnya. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lihat mungkin tidak benar-benar ada di sana, pada ekspektasi yang tidak realistis tentang apa yang dapat dicapai dan pengakuan bahwa kita tidak perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang orang lain dan konteks budaya tempat mereka berada. Recognizing that role expectation may be different. Nah, kita semua memiliki harapan tentang bagaimana mereka memiliki peran tertentu, misalnya orang tua, polisi, guru, dan sebagainya. Meskipun beberapa elemen dari peran itu bersifat universal, misalnya bahwa orang tua harus mengasuh dan mendukung anak-anak mereka, peran keluarga dan anggota keluarga memberikan contoh yang jelas tentang variasi lintas budaya. The role of romantic partners, the level of intimacy acceptable in public, and the extent of female involvement in the world of work outside the home are other examples that may also differ. Nah, peran pasangan romantis, tingkat keintiman yang dapat diterima di depan umum, sejauh mana keterlibatan perempuan di dunia kerja atau di luar rumah adalah contoh lain yang mungkin juga berbeda.
Yang juga penting adalah hak dan tanggung jawab relatif dari mereka yang berada pada tingkat status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Apakah dipilih melalui usia, kelahiran, pemilihan, keahlian, keluarga, jenis kelamin, atau kategori lainnya. Budayanya itu berbeda dalam tingkat diferensiasi, hierarkis, cara ditampilkan dan keinginannya. I think that's enough for the explanation about emotional and intelligence challenge. I think the last I say thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Kosia from Group 6 and I'm as the last speakers. Di video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang tantangan kognitif dan tantangan praktis. Di tantangan kognitif di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kedua, yaitu Melinda Anandita. Tantangan kognitif itu sendiri adalah asumsi atau pendapat yang salah tentang bagaimana sesuatu itu berjalan atau beroperasi atau berfungsi dengan baik mengikuti konsepnya. Nah, di tantangan kognitif di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu recognizing that others do not share one's ways or thinking or perceiving, atau mengakui bahwa orang lain tidak berpikir atau cara sendiri. Yang kedua, recognizing that role expectations might be different, atau mengakui bahwa depan harapan mungkin berbeda. Nah, poin yang pertama dan kedua tersebut telah dijelaskan oleh materi kedua, yaitu Melinda Anandita. Nah, sedangkan materi ketiga, 4 dan 5 saya akan melanjutkannya. Poin yang ketiga yaitu tentang recognizing different approaches to learning. Conceptions vary from culture to culture about what education is, where it takes place, who is which, and how individuals learn, atau mengenali pendekatan berbeda untuk belajar. Nah, setiap antar budaya pastinya berbeda di setiap lingkungan tentang apa itu pendidikan, di mana pendidikan itu berlangsung, dengan siapa, dan bagaimana setiap individu itu belajar. Dan poin yang kedua yaitu recognizing different rituals and superstitions, atau mengakui ritual dan tahayul yang berbeda. Nah, ritual itu mengacu pada setiap perilaku manusia, di mana hubungan antara sarana dan tujuannya itu tidak bersifat intrinsik atau tidak terkandung di dalamnya. Seperti di setiap masyarakat atau lingkungan memiliki ritual, mulai dari berjabat tangan, membungkuk, dan mengatakan apa kabar. Nah, dan juga di setiap lingkungan memiliki tahayul yang berbeda-beda di berbagai budayanya. Dan poin yang terakhir yaitu recognizing different concepts of time and space, atau mengenali konsep dan ruang yang berbeda. Di setiap konsep waktu itu diciptakan oleh setiap manusia. Ruang juga penting. Individu dari budaya yang cenderung ke arah jarak pribadi yang lebih kecil dapat disalahartikan sebagai budaya memaksa atau terlalu seksual, sehingga jarak pribadi yang lebih besar dapat disalahartikan sebagai arti tidak ramah, jauh, atau dingin. Nah, materi yang kedua yaitu tantangan praktis. Nah, tantangan praktis itu sendiri adalah terjadinya ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa memiliki keterampilan yang sama untuk menangani apapun secara efektif ataupun di suatu situasi tertentu, sehingga untuk menangani kesalahpahaman antar budaya, sehingga mengesampingkan tantangan emosional dan kognitif. Perbedaan antara budaya membawa kesulitan praktis. Yang perlu diketahui di sini ada 4 kesulitan praktis. Yang pertama yaitu
in the work environment atau kesulitan dalam lingkungan kerja. Nah, di sini konsepsi pekerjaan atau konsep pekerjaannya itu seperti benar atau salah, sesuai atau tidak tepatnya itu dapat berbeda secara radikal atau budaya atau setiap lingkungan pekerjaan itu pasti memiliki konsep yang berbeda. Dan poin yang kedua yaitu difficulties in communicating effectively atau kesulitan dalam berkomunikasi. Secara nyata atau efektifnya, kata-kata dapat memiliki arti yang berbeda dalam setiap situasi yang berbeda juga, sehingga akan mengarah ke pemikiran dan miskomunikasi. Maksudnya di sini yaitu setiap kata itu memiliki arti yang berbeda. Jadi perlu dikatakan dengan baik sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi. Dan poin yang ketiga yaitu difficulties in completing assigned tasks atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Dengan tidak adanya pengetahuan yang sesuai atau perilaku yang tidak benar dan tidak pantas sehingga menjadi hambatan yang cukup besar untuk mencapai apa yang diinginkan. Maksudnya di sini yaitu jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan yang sesuai atau perilaku yang tidak benar, mungkin itu menjadikan salah satu hambatan yang cukup besar untuk mencapai apa yang diinginkan seseorang. Dan poin yang terakhir yaitu difficulties in developing relationships or friendship atau kesulitan dalam mengembangkan hubungan antar persahabatan. Nah, dalam setiap hubungan itu pasti dibutuhkan keseimbangan, juga ada pasti kesulitan. Nah, seperti antara hubungan persahabatan, tidak setiap individu itu memiliki keterampilan sosial yang sama dan pastinya budaya yang berbeda, sehingga diperlukan komunikasi yang baik untuk mengembangkan hubungan atau persahabatan yang baik juga. Sekian penjelasan dari saya. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.